Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo Yuk, Halo dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Sehat-sehat. Kamu gimana Yuk? Alhamdulillah baik dok. Sekarang lagi libur dok kuliahnya atau masuk juga libur panjang ini? Libur, libur. Libur, libur. 2 minggu ini libur, soalnya mau masuk ke bagian apa. Oh, oke. Kita sambil Kelihatan nggak gimana? ya Kelihatan nggak? kelihatan kok. Hitam nggak? Ya Layarnya? Nggak. enggak kok. Di sini posisimu udah bagus sih, maksudnya posisimu nggak kepotong kayak yang kemarin. Posisiku Oke. gimana? Ya udah bagus kok dok. Pas. Udah bagus ya? Pas ya? Oke kalau gitu Oh, kita mulai aja kali ya dok ya. boleh, boleh. Oke, selamat malam teman-teman semua yang udah join Selamat sebelumnya. malam semuanya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join di IG Live Elaborasa. Karena semua cerita, semua rasa punya cerita. Punya suara, sorry. Nanti marahin Mas Ari lagi loh. Diulang lagi kali ya dok ya. Karena, apa tadi? Boleh, boleh. Biasa. Oke. Jadi terima kasih Karena teman-teman setiap yang udah gabung. Oke. Jadi deg-degan malahan nih. Oke. Eh, Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman udah gabung gitu ya di acara Elaborasa. Karena setiap rasa punya suara. punya suara. Nanti lama-lama kita fasih ya, karena setiap Iya. rasa punya suara. Oke. Jadi hari ini saya sama Dokter Dimas akan ngobrol terkait dengan topiknya adalah perjalanan kedamaian menuju kebahagiaan. Gitu ya dok ya. Mungkin perkenalkan diri dulu kali ya dok ya. Perkenalkan semuanya. Boleh, Saya boleh, boleh. Ayu. Saya psikolog, seorang psikolog klinis. Kalau misalnya dokter, silakan dok. Perkenalkan diri dulu mungkin. Ya, nama saya Dr. Dimas. Sekarang saya masih ngambil spesialis psikiatri di FKUI RSCM. Oke, nah jadi mungkin kita bahas dulu kali ya dok ya, kenapa akhirnya kita ngambil topik ini gitu ya, topik Sebentar, perjalanan. mungkin gini dulu. Halo? Ya, mungkin teman-teman misalkan yang nonton, kalau misalkan emang mau ada pertanyaan ataupun tanggapan atau komentar, langsung klik aja di komentar ya. Ketik aja di komentar, nanti kita akan lihat untuk dibahas. Gitu. Oke? Ya, Lanjut ya, lanjut ya. Sorry. Jadi kalau apa ya, kenapa akhirnya kita ngambil topik ini? Alasannya karena kan memang topik ini tuh sebenarnya lanjutan nih dari topik-topik sebelumnya gitu. Kalau sekitar awal bulan lalu tuh kita berdua juga nih yang bahas topiknya tentang it's okay to not be okay gitu ya. Topik itu tuh bahas tentang ketika kita punya masalah gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa loh ngerasa kalau kita tuh nggak baik-baik aja gitu ya. Terus juga setelah itu kan memang berlanjut kita bahas juga tuh bukan kita sorry 2 minggu setelahnya sempat dibahas juga terkait kalau misalnya kita udah sadar punya masalah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah biasanya yang suka dilakukan itu adalah lari nih dari masalahnya gitu ya. Nah topik elaborasi ini dibahas sama Mas Ari dan juga Mbak Nana kalau nggak salah. Topiknya itu terkait dengan terjebak pelarian, jangan lupa kembali pulang. Jadi kalau nanti teman-teman pengen pengen nonton lagi, mungkin nanti bisa cek di IG-nya kita berdua juga dan juga IG-nya Mas Ari dengan Mbak Nana gitu ya. Oke. Terus juga akhirnya kita sekarang mau bahas tentang proses healing ya dok ya. Proses healing ini kan mungkin lanjutan dari kalau sebelumnya kan ya setelah akhirnya kita menerima kalau kita ini punya masalah gitu ya, apakah caranya memang dengan kabur dari masalahnya gitu ya, atau caranya dengan hal yang lainnya gitu ya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau healing dari luka-luka batin yang kita punya gitu. Kalau misalnya pada orang awam kan mungkin kalau misalnya ngobatin luka fisik kan mungkin udah pada tahu gitu ya dok ya, kalau ngobatin luka fisik itu misalnya dengan ke dokter atau juga pakai betadine misalnya kalau luka-luka yang kecil gitu. Tapi kalau misalnya luka
luka batin tuh mesti diapain sih? Bisa nggak sih diobatin juga pakai betadine? Betadine itu caranya gimana sih? Cara ngobatin ke luka hatinya gitu kali ya. Luka ya. Jadi itu Betul, mungkin betul, yang betul. nanti akan kita bahas kali ya dok ya. Gitu. Betul, Terus betul. apa lagi ya? Jadi nanti kita akan bahas sebenarnya gimana sih prosesnya dalam healing ini, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa sembuh dari luka-luka batin itu, supaya bisa berdamai dengan masalah-masalah yang sudah pernah kita lewati gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi gitu, gimana sih caranya healingnya, terus penting atau enggak sih sebenarnya proses healing ini, karena kan memang biasanya ada juga nih dok orang-orang yang mikirnya udah ngapain sih healing-healing segala gitu ya, atau sekarang ngerasa udah baik-baik aja gitu ya, tapi nanti tunggu dulu, Iya. tunggu dulu gitu ya, jangan-jangan sebenarnya kita belum healing nih gitu ya, nanti akan lebih lanjut lagi kita bahas. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mungkin saya pengen nanya dulu dok, sebenarnya healing itu apa sih dok? Healing itu yang kayak gimana sih? Ya. Kayak susah banget ya, kalau kayak berat banget lah rasanya tuh kalau misalnya kita ngomongin soal healing ya, apalagi soal masalah mental gitu, seperti yang tadi Ayu bilang dan seperti yang udah di storyline elaborasi udah katakan ya. Kayak kalau misalkan kita luka fisik tuh ya udah kasih betadine, di apa kalau paling parah ya dijahit atau ada operasi minor lah minimal gitu. Tapi kalau misalkan luka batin tuh kayak gimana gitu kan, permasalahannya adalah kayak gitu, healingnya tuh kayak gimana, proses penyembuhannya kayak gimana kan, terkadang pertanyaan kita adalah seperti itu. Nah, kadang tuh healing itu apa ya? Mungkin kalau secara harafiah tuh kayak sembuh ya, tapi kalau misalkan soal kesehatan mental itu tuh lebih enak sih kalau dipakainya adalah pulih ya. Pulih karena kayak kalau sembuh tuh rasanya gimana gitu, karena proses healing ini adalah proses yang seperti yang kita waktu itu pernah diskusi ini ya, waktu dulu proses yang berkelanjutan gitu, nggak pernah berhenti gitu, kayak seorang tuh bakal jadi kayak kalau misalkan panas minum paracetamol, panasnya reda selesai, itu dia sembuh gitu kan. Tapi kalau misalkan proses healing ini adalah suatu proses yang terus menerus, bahkan sampai orang itu sampai mati pun juga proses healing akan terus-terusan ada gitu, karena setiap harinya kalau misalkan panas mungkin terjadi ketika infeksi bakteri datang gitu kan, terus kita minum obat selesai, atau kalau luka atau kita jatuh diinfeksi luka dibersihin terus selesai gitu kan. Tapi kalau misalkan healing ini kan juga sama gitu, kayak apa namanya, stresor atau apapun itu yang memang terkait dengan kesehatan mental kita kan pasti akan datang terus kan, dan kapanpun itu dan terus menerus gitu, sampai akhir hayat kita pasti akan ada aja stresor itu nantinya gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak punya suatu langkah healing tersendiri untuk kita sendiri, ya kita akan termakan sama stresor itu tadi sendiri gitu, dan akhirnya malah ya banyaklah nanti akibat-akibatnya gitu. Menurut kamu gimana yuk? Bener banget sih dok, jadi memang proses healing ini sendiri memang butuh usaha ya dok ya. Beda mungkin sama luka fisik yang butuhnya istirahat, tapi kalau misalnya proses healing luka batin ini memang butuhnya ya usaha dari diri kita gitu ya, usaha yang terus menerus gitu ya, nggak bisa cuman ya udahlah sekali dua kali gitu ya. Kadang-kadang nih pasien saya sekali dua kali ya udahlah gitu ya, lagi buat lanjutin, padahal sebenarnya prosesnya adalah yang berkelanjutan terus menerus gitu. Bener banget sih dok. Betul. Karena kalau tadi juga ya, karena juga kan tantangannya sendiri adalah ini adalah kita tuh menghadapi suatu hal yang abstrak, ya nggak sih, yang kita nggak bisa ngelihat gitu. Makanya kalau luka itu kan, wah ini kelihatan nih luka. Kalau suhu kita ukur pakai termometer, wah ini lebih dari 37,5 gitu, demam gitu kan. Tapi kalau misalkan yang namanya luka batin itu tuh nggak pernah kelihatan, tapi kita bisa ngerasain, ya kan? Dia nggak berwujud, tapi kita bisa ngerasain, baik itu ke diri kita ataupun untuk orang lain. Orang lain tuh ngerasa lah pastilah. Ya mungkin kalau orang yang nggak begitu dekat nggak begitu ya. Cuma kalau misalkan orang yang deket banget sama kita pasti kayak lo kenapa ya gitu kan, atau diri kita kayak ngerasa nggak enak atau apa. Dia nggak berwujud tapi bisa dirasakan gitu. Nah, kadang-kadang juga yang bikin orang lain bingung adalah tanda-tanda apa aja sih dok yang ngebuat kitanya memang perlu nih untuk healing gitu. Kalau tadi kan memang ya ketika kita ngalamin luka batin gitu ya. Nah, luka batin itu yang kalau tadi bener kata dokter abstrak gitu, nggak bisa kelihatan. Tapi sebenarnya benar bisa dirasain gitu ya.
mungkin tanda-tandanya bisa kita rasain juga dari kita bisa kelihatan juga dari perasaan-perasaan kita kali ya gitu, ketika memang emosi kita meledak-ledak gitu ya, atau juga misalnya ngerasa perasaan kitanya sedih terus menerus gitu ya, mungkin bisa dilihat dari situ juga kali ya. Selain itu, tanda-tanda apa lagi ya dok yang bisa jadi warning mungkin buat kita kalau misalnya kita perlu healing nih sebenarnya, lagi ngalamin luka batin nih sebenarnya. Makanya kan tadi kan itu, karena kita dealing with something abstrak gitu kan, kayak suatu hal yang abstrak, kita nggak tahu nih. Makanya kadang orang tuh juga kayak nggak ngeh gitu, apa sih healing buat apa sih gitu. Kayak gue kayaknya baik-baik aja, gue bisa kerja, gue bisa apa segala macem gitu-gitu kan. Terus apa gitu, gue juga kayaknya nggak gila deh, gue nggak perlu tuh ke psikiater, gue nggak perlu tuh ke Ayu gitu kan. Kayak gue nggak perlu ke psikolog gitu, terus masih bisa-bisa aja, gue bisa makan, bisa apa gitu, nggak kayak orang-orang gila di pinggir jalan gitu kan. Padahal sebenarnya ya, kalau misalkan kita bandingkan sama orang-orang yang yang jalan atau apa, itu sebenarnya sudah versi lebih buruknya gitu. Jika memang healing itu tidak dilakukan dan akhirnya luka-luka itu tadi dipendam dan terus dipendam, ya akhirnya malah jadi kayak gitu. Suatu saat seperti yang kita waktu itu pernah ngomongin, itu jadi kayak bom waktu gitu, yang akhirnya meledak dan akhirnya timbul sebagai sebuah penyakit gitu. Gangguan lah gitu, gangguan yang ada di dalam diri kita gitu, bisa jadi cemas, bisa jadi depresi, bisa jadi schizofren ya, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi memang dampak jangka panjangnya itu ketika kita nggak healing gitu ternyata cukup besar juga ya dok ya. Kalau sekarang kita mungkin rasanya baik-baik aja gitu, tapi ternyata dampak jangka panjangnya itu yang sebenarnya bahaya juga gitu ya. Dan mungkin juga ketika ternyata ketika kita punya luka batin juga itu juga berdampak sebenarnya sama perilaku kita, sama apa yang kita pikirkan juga tentang orang lain ya. Misalnya nih, kalau misalnya ada orang misalnya pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Nah, biasanya kan itu akan mempengaruhi juga nih cara pandang dia terhadap pasangan ke depannya, atau juga cara dia berperilaku. Misalnya dia jadi super protektif gitu ya. Padahal misalnya dia ngerasa, ya gue baik-baik aja nih dengan gue berperilaku seperti ini. Padahal kan sebenarnya mungkin masih ada luka-luka batin yang dia simpan gitu ya, yang belum healing gitu, yang akhirnya berdampak pada ketidaknyamanan pasangan terhadap dirinya. Jadi mungkin ketika ada tadi tuh keluhan-keluhan dari teman-teman gitu ya, dari orang terdekat kita tentang oh tuh kenapa sih kok kayak gini gitu ya, mungkin itu juga bisa jadi warning bagi kita, jangan-jangan sebenarnya ada luka batin yang masih kita pendem dan perlu kita lakukan proses healingnya. Betul sih, dan satu lagi sih, kayak karena kan sebenarnya gimana ya, untuk mengetahui kita tuh ada suatu hal yang nggak beres itu kan kayak kita butuh suatu hal butuh effort sendiri lagi nggak sih, kayak untuk mengetahui itu gitu loh, ngerefleksiin lagi, kayak yang kayak tadi Ayu bilang, kalau misalkan pernah diselingkuhin terus kita rasanya kayak jadi overprotective atau apa gitu kan, mungkin orang kayak mikir biasa aja apa segala macam kan. Nah itu kan butuh usaha lagi untuk mengetahui, kok gue kayaknya overprotective banget ya gitu, kok gue kayaknya gini. Tapi setuju banget sih yuk, kayak satu hal nih mengenai suatu hal yang perlu healing ya, adalah kalau ini adalah kita tuh ke-trigger sama suatu hal yang sebenarnya kayaknya biasa aja bagi orang lain gitu. Kayak misalkan nih, misalkan kayak ya saya sendiri lah, misalkan aku sendiri kayak agak sensi nih kalau misalkan orang-orang ngomongin berat badan. Kan karena kenapa ya, setelah dipikir lagi ternyata aku tuh dulu waktu kecil dibully gitu karena berat badan itu sendiri gitu. Jadi kadang butuh effort lagi, kenapa sih kok gue kayaknya rasanya nggak enak ya ketika orang tuh ngomongin berat badan, even itu aku dibilang naik ataupun turun berat badan gitu. Itu tuh kayak kenapa ya gitu, dan ternyata ya setelah dipikir lagi, oh ya dari dulu memang sudah dibully gitu. Nah itu kayak satu hal yang mungkin bagi orang kayak biasa aja, ngapain sih lu lebay banget sih gitu kan, kadang suka digituin sama orang. Tapi ternyata nge-trigger sesuatu gitu, reaksi itu pun juga kayak nggak mesti kita nangis-nangis, kita kayak pengen ngelupain diri, enggak, sesimpel kayak rasa nggak enak aja, rasa nggak enak dalam hati gitu kan, kayak nggak nyaman, terus kayak jadi kayak cemas berlebih dan lain sebagainya gitu, dan itu udah kayak membuat kayaknya ada sesuatu nih yang ke-trigger, ada sesuatu nih yang kepancing gitu loh dan nggak tahu kita kapan, ya nggak sih? Iya, benar banget tuh. Jadi memang
memang proses menyadari apa yang terjadi sama diri sendiri itu jadinya penting banget ya dok ya, untuk mengetahui sebenarnya Betul. kita ini memiliki luka batin atau enggak sih, kita ini butuh proses healing ini atau enggak sih gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan karena tadi dokter juga udah nyinggung-nyinggung soal proses healingnya sendiri gitu ya. Nah sebenarnya mungkin kita mulai bahas juga tentang proses healingnya ini kali ya dok ya. Oke. Jadi memang penting banget tuh tadi yang kata dokter, proses healing itu memang diawali dengan mengenali dulu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Istilahnya juga adalah kita perlu tahu dulu nih sebenarnya apa yang jadi masalah di dalam diri kita gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa yang jadi masalah gitu ya, kita misalnya cuma ngerasa ya udah nggak enak doang, tapi ketika kitanya nggak mencoba untuk memperdalam perasaan itu gitu ya, ya itu juga akan ngebuat kita bingung gimana cara mengatasinya. Jadi memang penting banget tuh hal pertama yang dilakukan adalah mengenali dulu apa yang dirasakan dan juga menyadari sebenarnya tuh masalahnya di mana sih, apa sih yang ngebuat saya jadi kayak gini gitu ya. Mungkin proses mempertanyakan hal seperti itu pada diri kita juga jadinya penting supaya untuk menuju akhirnya kita bisa menentukan cara gimana caranya untuk healing ke depannya gitu. Betul. Terus dan kadang kan itu kan juga kayak apa namanya, nggak bisa ya kayak dilakukan sendiri gitu. Mungkin beberapa orang memang ada yang kemampuan intrapersonalnya baik ya, kemampuan personal baik sih, dia kayak bisa menganalisis dirinya sendiri, kayak sering refleksiin dirinya sendiri, ini kenapa ya gue begini, ini kenapa ya gue begitu. Tapi kan beberapa orang dan kebanyakan dari kita ya, bukan beberapa lagi, kebanyakan dari kita kan enggak gitu ya kan, karena ya tadi kesehatan mental tuh kayak masih dianggap sebelah mata dan kayak masih menganggap bahwa ya kalau gue nggak enak kayak gini ya udahlah biarin aja, itu kayak yang tadi udah pilihannya cuma dua, kalau nggak dipendam ya udah dialihkan ke yang lain gitu, mau itu hobi, olahraga, mau itu ke keluarga, apa segala macam gitu kan. Dan akhirnya kayak ya udah itu terlupakan semua, tapi tetap ada gitu. Dan kita tuh dia kejar gitu loh, dia tetap ada gitu ya. Ketika hal yang sama itu muncul lagi, dia nge-trigger lagi dan akan kayak gitu lagi terus sampai kayak gitu. Dan akhirnya seseorang pun akan jadi kayak ya terbiasa gitu dengan kayak gitu loh. Dan akhirnya malah cenderung untuk kayak stagnan gitu, kayak cerita si Good Doctor udah pernah bahas, kayak pada akhirnya ketika mereka mau melepaskan diri atau mau berupaya healing, mereka nggak tahu gimana cara healingnya karena udah terbiasa terbelenggu dalam luka itu sendiri gitu loh. Kayak mereka udah terbiasa dengan itu dan akhirnya malas untuk effort lebih untuk proses healing itu, karena kan yang namanya proses healing itu kan banget karena kita harus benar-benar apa namanya ngorek lagi ibaratnya ya kan, dan segala macam refleksiin lagi, itu kan nggak semua orang mau gitu. Jadi kayak dan akhirnya kayak ya kayak gitu benar banget dok. Dan itu juga mungkin jadi hambatan kita dalam menuju proses healing ya dok ya gitu. Jadi memang ketika kita udah terjebak dalam satu pola gitu, pola perilaku di mana mungkin yang udah pernah dibahas juga tuh sama Mas Ari sama Mbak Nana gitu, kita terjebak dalam pelarian gitu, udah sering lari dan akhirnya mungkin jadinya juga kita ngerasa mati rasa gitu ya dengan permasalahan-permasalahan kita dan menganggap bahwa masalahnya nggak ada gitu. Jadi ya ketika terjebak bener tuh dok, udah malas lagi nih untuk nyari solusi gimana caranya gitu ya. Dan mungkin juga kita gitu sebagai manusia memang terbiasa untuk cari langkah yang simple aja, simple dan mudah mungkin gitu. Jadi ya kalau misalnya ada masalah ya udah deh misalnya main game aja deh langsung gitu, atau misalnya lagi ada masalah ya udah deh misalnya nonton aja deh yang banyak gitu supaya lupa sama masalahnya gitu. Jadi kita memang terbiasa pakai pola-pola kayak gitu sampai akhirnya lupa nih untuk nyelesain masalah yang sebenarnya gitu, dan akhirnya terlupakan deh masalahnya gitu. Dan akhirnya itu muncullah kalimat kayak buat apa sih healing, kalau hidup gue jalan-jalan aja ya kan. Benar. Padahal sebenarnya gitu ya, nanti ketika ada trigger tiba-tiba meledak aja. Oke, terus juga selain itu mungkin hambatan yang apa ya, hambatan yang terjadi ketika
kita melakukan proses healing, sebenarnya kita juga terbiasa menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan orang lain atas masalah yang kita punya, atas luka batin yang kita punya gitu. Nah, ketika kitanya menyalahkan orang lain, sebenarnya itu juga ngebuat tanggung jawab kita dalam menyelesaikan masalah itu jadinya pindah ke orang lain tuh. Dan itu juga akhirnya ngebuat kitanya jadi ya udah kan ini salah orang lain, kok jadi saya yang berusaha untuk memaafkan dia, kok jadi saya yang berusaha untuk healing sendiri gitu, padahal kan salahnya salah orang lain tuh gitu. Tapi memang sebenarnya proses menyalahkan orang lain ini adalah proses yang bukan wajar sih, tapi maksudnya alasan kenapa kitanya menyalahkan orang lain karena kita berusaha untuk mentransfer kesalahan ke orang lain gitu ya, supaya kitanya ngerasa enakan gitu. Jadi sebenarnya juga itu dianggapnya cara untuk healing gitu, padahal sebenarnya ya menurut saya itu cara healing yang kurang tepat, karena kita jadinya ngasih tanggung jawab permasalahan ke orang lain yang akhirnya berdampak pada kita yang ngerasa ya udah saya nggak perlu melakukan sesuatu nih gitu. Hal itu juga mungkin akhirnya menghambat untuk kita healing. Betul. Dan itu terkait juga ini suatu ahli terkenal lah di bidang psikologi atau psikiatri, Sigmund Freud, ya kan? Dan yang tadi Ayu bilang soal menyalahkan orang lain itu sering banget sih terjadi. Kayak misalkan, ini gara-gara orang tua gue nih suka menelantarin gue dulu sibuk sama kerjaan. Ini gara-gara dulu teman-teman gue suka ngebully gue sih, jadinya gue kayak gini. Ini gara-gara apalah gitu. Akhirnya gara-gara gitu kan. Dan akhirnya malah menyalahkan ke orang lain gitu. Ya pada akhirnya itu semua hanyalah mekanisme pertahanan gitu. Mekanisme pertahanan yang selalu kita buat dari kita kecil sampai kita sekarang untuk melindungi kita agar kita tidak terluka. Gitu. Yang tadi Ali bilang adalah supaya lebih enakan gitu. Ya kan? Jadi kayak supaya luka-luka kita tuh nggak keluar lagi gitu, nggak ke-trigger lagi, nggak kepicu lagi gitu. Jadi Freud itu bilang itu adalah mekanisme pertahanan gitu. Nah, mekanisme pertahanan itu banyak banget gitu. Jadi dari yang nggak sehat, baik bahkan dari yang matur sampai yang matur gitu kan. Jadi kalau misalkan yang tadi Ari bilang menyalahkan diri itu memang menyalahkan orang lain itu memang salah satu yang tidak baik ya. Tapi beberapa hal yang memang juga sebagai mekanisme pertahanan tuh kayak humor, ya kan, kayak ngebuat jadi jokes gitu, misalnya kayak mukanya sering jerawatan gitu kan. Gara-gara dari dulu sering banget dikatain jerawatan kan suka kayak jadi luka tersendiri, tapi dia sekarang udah kayak bisa kayak ngebuat itu jadi bercandaan aja gitu kan, kayak gitu kan gitu. Padahal tuh sebenarnya ya ada yang masih belum terselesaikan di situ gitu, tapi dia bisa ngebuat itu jadi humor gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua itu sebenarnya adalah upaya untuk melindungi dirinya agar tidak terluka lagi gitu kan, supaya tidak pecah lagi lah tentunya gitu. Tadi yang bilang kayak gitu. Makanya itu semua tuh sebenarnya kayak harus butuh analisis lebih dalam lagi sih gitu. Yang tadi saya bilang, makanya aku bilang kayak ya butuh refleksi lagi kayak apa ini benar gitu kan, apa kayak gini gitu kan gitu. Iya, benar banget sih dok. Memang kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain ya dok ya, dalam tadi yang udah dokter bilang untuk menganalisis apa yang terjadi pada diri. Dan sangat nggak apa-apa loh sebenarnya minta bantuan ke profesional gitu ya, sangat nggak apa-apa loh datang ke psikolog, datang ke psikiater gitu ya. Nggak ada masalah yang terlalu, kadang-kadang tuh klien-klien aku suka bilang, emang boleh ya masalah sekecil ini aja dibahas gitu, konsultasi gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa banget gitu loh. Bahkan ketika bingung nih tentuin cuman milih A atau B gitu ya, boleh banget tuh konsultasi gitu. Jadi sebenarnya sangat nggak apa-apa loh minta bantuan sama profesional gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Apalagi ketika memang sudah mentok gitu, kitanya udah coba berbagai cara gitu, tapi kok nggak bisa aja. Sangat nggak apa-apa buat minta bantuan sebenarnya. Benar banget yuk. Karena sebenarnya aku yakin sih kalau misalkan hal yang kayak gitu tuh sebenarnya menyimpan hal lain yang lebih besar gitu loh yuk. Kayak mungkin ketika dia datang dengan permasalahan yang sepele gitu kan, ya ketika mulai digali-gali segala, ternyata merembet-rembet, kan seringnya kayak gitu kan, pasti kan kalau di praktek tuh ternyata malah merembet-rembet gitu sampai mana gitu, dan tiba-tiba malah akar masalahnya ternyata waktu dia kecil, ya kan. Kamu kan suka sering banget kayak gitu kayak nemuin yang kayak gitu. Nah, jadi kadang
itulah kenapa proses healing ini juga perlu bantuan profesional gitu, maksudnya karena kita sendiri nggak tahu gimana arahnya, gimana menggalinya atau kayak gimana, karena sekali lagi yang namanya kesehatan mental ini kan nggak pernah diajarkan gitu. Sedari kita kecil mungkin kita sering dengar, oh kalau misalkan demam banyak minum, terus kayak dikompres dan segala macam, mungkin kita udah sering dengar ya. Tapi kalau misalkan kayak, oh kalau misalkan hatinya lagi nggak enak, kita harus ngapain? Kan nggak ada yang tahu gitu kan. Gitu makanya kenapa sekarang ini mumpung juga sekarang awareness mental health itu lagi tinggi, makanya ya dipakai aja kesempatan itu gitu loh, maksudnya nggak apa-apa kok gitu, karena setiap profesional mau itu psikolog ataupun psikiater itu juga terbuka gitu loh, maksudnya menanggapi hal sepele apapun tuh kita juga nggak yang kayak ya lagi sebut masih ditutup tadi juga ya nggak gitu, jadi nggak apa-apa. Kita menganggap semua masalah klien itu adalah masalah yang penting banget gitu buat mereka gitu, dan kita juga nggak ya kita menerima mereka dengan segala permasalahan yang mereka punya tuh. Terus juga ibaratnya tuh kayak ini yuk, kayak misalkan mungkin permasalahan kecil yang kayak gitu tuh kayak mungkin ini kalau misalnya ibaratkan nama luka fisik nih, mungkin kita ngeliatnya cuma kayak nanah sedikit keluar, tapi pada kenyataannya ternyata itu waktu kita korek itu ternyata di dalamnya busuk semua di dalamnya. Kalau misalkan dulu tuh guru saya pernah bilang tuh, salah satu psikiater pernah bilang kalau misalkan yang namanya proses healing kayak gitu tuh ibarat ngebuat luka yang udah dipaksakan sembuh, misalkan tertutup jaringan luka gitu, ya kan, dipaksakan sembuh, itu diobrak-abrik lagi, tapi kalau misalkan tidak benar cara penanganannya, ya itu akan dibiarin terbuka aja terus, berdarah terus, bernanah terus gitu, jadi memang nggak bisa sembarangan gitu. Jadi memang ketika memang kan pengennya kita kalau luka itu udah dibersihin, udah diobrak-abrik gitu kan, pengennya ya dibersihin, dijahit dan segala macam kan gitu. Jadi jangan asal-asalan aja gitu. Saya tertarik udah sama jadi memang ketika kitanya lagi proses obrak-abrik itu gitu, kalau misalnya luka fisik kan pasti sakit banget ya dok ya rasanya saat misalnya dibuka jahitannya gitu ya, saat dibersihin nanahnya gitu ya, sebenarnya sama banget tuh saat kita proses healing gitu. Jadi memang proses healing itu juga saat kitanya digali tuh permasalahan-permasalahannya gitu ya, wajar banget sebenarnya kita ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman gitu, karena kan kita diminta lagi untuk mengingat permasalahan yang dulu-dulu yang mungkin selama ini kita pendem, kita nggak mau bahas gitu ya, karena kita pasti nangis tuh pas bahas itu misalnya gitu, karena kita pasti sedih saat bahas itu gitu. Jadi wajar banget memang pada saat proses healing gitu, awal mula itu mungkin rasanya nggak enak gitu, pada saat kita diminta untuk cerita gitu ya, mungkin rasanya tuh aduh nangis-nangis gitu, nggak enak rasanya kayak gini, tapi rasain deh setelahnya tuh biasanya abis nangis-nangis gitu, abis cerita biasanya tingkat berat itu mungkin agak berkurang gitu, jadinya lebih lega dibandingkan sebelumnya. Jadi memang pada saat kadang-kadang juga gini, saat setelah misalnya proses terapi gitu ya, suka ada keluhan, aduh nggak enak banget nih rasanya, nggak nyaman banget gitu rasanya gitu ya. Jadi sebenarnya proses itu adalah proses yang wajar, karena kitanya lagi proses untuk mengangkat masalah-masalah kita ke kesadaran kita gitu ya, proses juga menyadari lagi masalah-masalah kita, tujuannya memang supaya memang kitanya jadi lebih semakin terbiasa juga dengan permasalahan itu, bisa lebih objektif juga sebenarnya melihat masalah-masalah yang kita punya sebelumnya. Tuh. Betul, dan itu dia lagi-lagi kenapa seorang tuh males untuk healing gitu, karena prosesnya juga melelahkan gitu, ya nggak sih? Udah melelahkan, lama, ya kan, karena kayak nginget-nginget lagi yang dulu, dan itu sendiri kayak apa ya nggak bisa kayak ke dokter biasa gitu, dokter biasa panas kasih obat paracetamol selesai gitu, enggak gitu, bahkan di pertemuan pertama dengan psikiater atau psikolog itu juga masih belum bisa keluar, ya nggak sih yuk? Karena kan kita tuh ibaratnya kayak nggak mungkin kan kayak kita tiba-tiba pengen cerita semuanya gitu kan, pasti ada kita membangun hubungan terlebih dahulu, hubungan relasi yang baik terlebih dahulu. Jadi mungkin bahasnya cuma
hal-hal superficial yang remeh-temeh doang gitu kan. Mungkin bisa pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima baru itu semua bisa keluar gitu kan gitu. Jadi kayak proses healing itu kayak suatu proses yang panjang dan melelahkan sebenarnya. Ya kan? Tapi yang tadi Ayu bilang ketika memang itu sudah dialami gitu, itu memang akan berkurang bebannya gitu. Maksudnya sesimpel kayak dengan hal yang sama kita nggak se-trigger yang Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.